Pengajaran 9, pengukuran sudut. Disimak bukunya. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian dan pengukuran sudut. Pengertian yang pertama yaitu garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Nih namanya sudut nih, Kak. Set. Nih, kalau sudut itu ditandai dengan garis lengkung yang di sini nih, yang di dalam ini nih. Ini namanya sudut. Garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Ini sudut nih. Selanjutnya, dua garis yang saling bertemu ini, Kak, dinamakan kaki sudut ya. Nah, titik pertemuannya ini dinamakan titik sudut PQ. Ini titik sudutnya di Q. RQ, titik sudutnya di Q. Sedangkan PQ itu adalah kaki sudut. Sedangkan RQ itu adalah kaki sudut. Nah, situ ya. Sekarang nama sudutnya. Bagaimana memberi nama sudut? Ingat, nama sudut itu dari huruf yang ada di situ. Contoh CAB atau BAC itu nama sudutnya. Yang kedua PQR atau RQP itu nama sudutnya. Oke. Selanjutnya ada kuis. Boleh di sini kalian coba kerjakan ya. Coba, titik sudutnya yang mana? Yang Q, betul. Titik sudutnya yang mana? Yang Y. Kaki sudutnya YZ, YX, RQ, PQ. Nah, namanya apa? Sudut PQR. Sudut XYZ. Betul, sudah bisa ya. Memberi nama sudut, menentukan titik sudut, dan menentukan kaki-kaki sudut. Sekarang ke halaman berikutnya. Pengukuran besar sudut dan satuan baku. Nih, yang namanya alat yang untuk mengukur besar sudut namakan, betul, penggaris busur ya. Penggaris busur ada seperti ini. Nah, ini ada skala luar dan skala dalam. Kapan digunakannya? Nah, ini ada contohnya nih. Contoh di sini ada sudut apa ini, Kak? Betul nih, di sini udah ada sudut ABC atau namanya sudut CBA. Boleh. Berapa sih besar sudut ABC? Nah, kalau kita hitung dari skala luar nih. Skala luar di sini nih ya. Nih, nolnya di sini, nolnya yang di luar. Nah, skala luar. Skala luarnya berarti berapa, Kak? 120. Kalau sekarang Bu Anggi minta hitunglah sudut CB, misalnya di sini ada titik O, CBO misalnya. Berarti dihitungnya dari sudut dalam, skala dalam nih. Berapa, Kak? 60, tapi sesuai dengan soal yang diminta adalah sudut ABC, yaitu 120 nih, diperbesar nih, jelas nih 120. Itu cara mengukur sudut dengan satuan baku atau dengan alat ukur yang dinamakan busur. Nanti kalaupun ada soal seperti ini pasti garisnya juga lebih jelas. Di sini kan warnanya pink. Nanti di soalnya pasti juga dikasih tanda huruf seperti ini, huruf kapital seperti ini ya. Nggak usah bingung. Bisa ya cara membaca atau mengukur besar sudut melalui busur. Bisa dari skala luar dan juga bisa skala dalam, sesuai dengan soalnya ini nanti ya. Oke, seperti yang dicontohkan Bu Anggi kan di sini, misalnya di sini ada huruf O. Bu Anggi minta dihitung CBO, berarti dari skala dalam, nolnya dari sini, berarti yang bawah nih, yang dalam nih, berarti besarnya 60 derajat. Tapi kalau yang diminta soal adalah ini ABC, sudut ABC, berarti menggunakan skala luar yang besar itu, Kak. Nah, yaitu 120 derajat. Sekarang masuk ke jenis sudut ini nih, yang biasanya kalian keliru antara jenis sudut dengan memberi nama sudut. Jangan keliru ya, Kak. Kalau nama sudut itu terbentuk dari titik-titik yang membentuknya nih. Titik C, titik A, titik B. Nah, berarti ini namanya sudut CAB. Berbeda dengan jenis sudut. Jenis sudut seperti yang sudah kalian hafalkan, sudut yang kurang dari 90 derajat namanya sudut lancip.
Sudut yang besarnya 90 derajat namanya sudut siku-siku. Lebih dari 90 derajat namanya sudut tumpul. Dan sudut yang besarnya 180 namanya sudut lurus. Ini udah hatam semua, kakak-kakak pasti hafal ya. Kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil udah jelas, sudut lurus, sudut tumpul, siku-siku, sudut lancip. Dari yang terkecil ke yang terbesar, sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan sudut lurus. Bisa kalau masalah sudut mah cepet ya, memberi nama, pengukuran sudut, dan jenis sudut. Cepet kalau itu mah Kak. Jangan lupa latihannya juga dibaca lagi. Sekarang nah ini nih, pengukuran sudut pada bangun datar. Nah, kalian ketahui Kak, kemarin satu segitiga apabila dipotong ujung-ujungnya ini ternyata akan membentuk garis lurus. Garis lurus itu besarnya 180 derajat. Berapapun ini besarannya, sudut di ujung-ujung segitiga ini pasti akan membentuk 180 derajat. Nah, misalnya seperti latihan yang kemarin nih. Hitunglah sudut yang belum diketahui nih ya, belum diketahui nih, belum diketahui ya. Udah kalian hitung kemarin, udah buat latihan. Nah, Bu Anggi mau kasih tahu kalau misalnya ada tanda seperti ini tandanya sudutnya siku-siku. Meskipun di situ nggak ada angkanya, tapi jelas di situ adalah siku-siku. Berarti sudut besar siku-siku berapa? 90. Karena satu segitiga ini jumlahnya 180 dikurangi 40 berarti sisanya 140 dikurangi 90 berarti sisanya 50. Cara menghitungnya boleh pakai pengurangan atau boleh pakai penjumlahan. Yang penting dalam satu segitiga ini jumlahnya adalah 180 derajat. Itu menghitung atau mengukur sudut pada bangun datar segitiga. Sekarang pada bangun datar segi 4. Sama. Kalau tadi 3 ujung-ujung segitiga itu dijumlahkan menjadi garis lurus 180 derajat. Ternyata segi 4 apabila ujung-ujungnya ini dipotong dan disatukan membentuk satu lingkaran penuh. Alias berapa satu lingkaran penuh Kak? 360 derajat ya. Berapapun besaran sudutnya, pasti kalau yang namanya segi 4 sudut-sudutnya itu dipotong dan digabungkan akan membentuk 360 derajat. Contohnya yang gampang aja, ini yang gampang. Kemarin juga udah buat latihan ya. 360 di sini ada 120. Nah, di sini belum diketahui, tapi kakak tadi masih ingat. Kalau ada tanda seperti ini artinya dia adalah siku. Nah, 360 dikurangi 120 berarti masih berapa? Masih 240. 240 dikurangi 90 berapa? Masih 150. 150 dikurangi 90 berapa Kak? Sisanya adalah 60 derajat. 360 dikurangi 120 dikurangi 90 dikurangi 90 sisanya adalah 60 derajat. Latihan yang ini udah kalian kerjakan kemarin ya. Oke, mungkin itu aja untuk besaran sudut, gak ada yang susah-susah untuk latihannya nih. Apabila ada jam menunjukkan pukul 11 ini berarti besar sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat atau jenis sudutnya namanya sudut lancip. Betul. Ini juga nih udah dikerjakan kok kemarin, kakak tinggal dilihat aja ya. Seperti itu untuk review soal matematika. Selamat belajar ya, tetap semangat, nggak boleh bosan. Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati yang namanya usaha. Kalau kakak terus berusaha untuk belajar, pasti hasilnya juga akan lebih
Baik, oke. Sekian dari Bu Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.